Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas 3B. Untuk memenuhi tugas manajemen peserta didik, saya akan menjelaskan tentang pembinaan disiplin peserta didik. Yang pertama, pengertian. Pertama, pengertian menurut Amen Tembun. Secara etimologis, kata disiplin berasal dari bahasa Inggris yaitu discipline yang artinya pengikut atau penganut. Sedangkan secara termologis, istilah disiplin mengandung arti sebagai keadaan tertib di mana para pengikut itu tunduk dengan senang hati pada ajaran-ajaran para pemimpinnya. Yang kedua, menurut Meolino, disiplin artinya adalah keadaan atau kepatuhan kepada peraturan tata tertib, aturan, atau norma dalam lain sebagainya. Yang ketiga, ada menurut Ale dan Mujrato. Disiplin merupakan suatu latihan pikiran atau beban, atau kemampuan moral untuk memperbaiki perilaku melalui metode-metode hukum. Yang keempat, ada menurut Imron. Menjelaskan bahwa disiplin adalah suatu keadaan tertib di mana orang-orang yang bergabung dalam satu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa senang hati. Yang kelima, ada menurut Mustari. Dia menjelaskan bahwa disiplin adalah suatu keadaan di mana sikap, penampilan, dan tingkah laku peserta didik sesuai dengan tatanan nilai, norma, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di sekolah dan di kelas dimanapun mereka berada. Berdasarkan pemaparan di atas, dapatlah dipahami bahwa disiplin sangat penting bagi peserta didik. Oleh karena itu, maka disiplin itu harus ditanamkan secara terus-menerus kepada peserta didik agar terintegrasi pada diri peserta didik. Yang kedua, jenis disiplin. Jenis disiplin ada 3, yaitu disiplin dalam perspektif otoritarian, 2 disiplin dalam perspektif permisif, dan disiplin dalam perspektif kebebasan yang terkendali. Pertama, disiplin dalam perspektif otoritarian, yaitu peserta didik di sekolah dikatakan mempunyai disiplin yang tinggi manakala mau duduk tenang sambil memperhatikan uraian guru ketika sedang mengajar. Yang kedua, disiplin dalam perspektif permisif, yaitu adalah peserta didik harus diberikan kebebasan seluas-luasnya di dalam kelas dan di sekolah. Yang ketiga, disiplin dalam perspektif kebebasan yang terkendali. Maksudnya, peserta didik diberi kebebasan selama tidak menyalahi kebebasan yang diberikan, sebab tidak ada kebebasan yang mutlak. Yang ketiga, ada faktor yang mempengaruhi disiplin, yaitu 1. Keteladanan, 2. Kewibawaan, 3. Hukum dan ganjaran, yang keempat, ada lingkungan. Yang keempat, ada teknik pembinaan disiplin. Ada 3, 1. Eksternal kontrol, 2. Internal kontrol, dan yang ketiga, kooperatif kontrol. Eksternal kontrol adalah teknik pembinaan disiplin peserta didik di mana peserta didik harus dikendalikan dari luar peserta didik. Yang kedua, ada internal kontrol, yaitu teknik pembinaan disiplin dengan mengupayakan peserta didik dapat mendisiplinkan diri. Peserta didik disadarkan akan pentingnya disiplin. Yang ketiga, kooperatif kontrol, yaitu teknik pembinaan disiplin di mana antara peserta didik dan peserta didik terjalin bekerjasama dengan baik dalam menegakkan disiplin. Yang kelima, ada kehadiran dan ketidakhadiran. Kehadiran peserta didik di sekolah atau school attendance adalah kehadiran dan keikutsertaan peserta didik secara fisik dan mental terhadap aktivitas sekolah pada jam-jam efektif di sekolah. Sedangkan ketidakhadiran adalah ketiadaan partisipasi secara fisik peserta didik terhadap kegiatan-kegiatan sekolah.
Faktor-faktor penyebab ketidakhadiran yaitu ada 4 faktor. Pertama, faktor dari keluarga. Kedua, faktor peserta didik. Yang ketiga, faktor dari sekolah. Dan yang terakhir dari faktor dari masyarakat. Faktor yang bersumber dari keluarga. 1. Kedua orang tua bekerja. 2. Ada kegiatan keagamaan di rumah. 3. Ada persoalan di lingkungan keluarga. 4. Ada kegiatan darurat di rumah. 5. Adanya keluarga, family, dan atau handai tauladan yang pindah rumah. 6. Musibah kematian. 7. Letak rumah yang jauh dari sekolah. 8. Adanya anggota keluarga yang sakit. 9. Tidak memiliki seragam sekolah. 10. Kekurangan makanan yang sehat. 11. Ikut orang tua berlibur. Faktor yang bersumber dari peserta didik ada 7, yaitu 1. Lupa tidak bersekolah. 2. Moralnya tidak baik. 3. Terjadi perkelahian antara peserta didik. 4. Sakit. 5. Anggota kelompok peserta didik yang suka membolos. 6. Peserta didik yang bersangkutan suka membolos. 7. Prestasinya rendah. Faktor yang bersumber dari sekolah ada juga ada 7, yaitu pertama, lokasi sekolah tidak menyenangkan. 2. Program sekolah tidak efektif, terlalu sedikit peserta didik yang masuk. 3. Biaya sekolah terlalu mahal. 4. Transportasi sekolah tidak memadai. 5. Fasilitas sekolah yang kurang. 6. Bimbingan guru baik secara individual maupun secara kelompok kurang kepada peserta didik. 7. Program yang ditawarkan sekolah kepada peserta didik tidak menarik. Faktor yang bersumber dari masyarakat ada 5. 1. Terjadinya ledakan penduduk. 2. Situasi yang genting di masyarakat. 3. Kemacetan jalan. 4. Adanya pemogokan massal. Dan 5. Adanya peperangan. Jenis ketidakhadiran ada 3, yaitu ketidakhadiran tanpa memberi izin, ketidakhadiran beberapa jam pelajaran karena terlambat, dan 3. Ketidakhadiran dengan izin. Pendekatan peningkatan kehadiran. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kehadiran peserta didik di sekolah adalah dengan melibatkan kasus per kasus dari peserta didik. Meskipun demikian, secara umum pendekatan yang didapat dalam peningkatan kehadiran peserta didik dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu 1. Perbaikan lingkungan rumah. 2. Perbaikan kondisi sekolah. 3. Perbaikan terhadap peserta didik. 4. Perbaikan terhadap kondisi masyarakat. Catatan kehadiran dan ketidakhadiran. Untuk tertib administrasi, maka pihak sekolah melakukan pencatatan atas kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik dalam suatu buku yang lazim disebut buku presensi untuk kehadiran dan buku absensi untuk ketidakhadiran. Yang keenam ada hukuman. Hukuman adalah suatu sanksi yang diberikan oleh peserta didik sebagai akibat dari pelanggaran atau aturan yang telah ditetapkan. Sanksi demikian dapat berupa material dan dapat berupa non-material. Jenis hukuman. Pertama, ada hukuman fisik. 2. Penahanan di kelas. 3. Menghilangkan privilege. 4. Ada denda. Yang kelima, ada sanksi tertentu. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang pembinaan disiplin peserta didik. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.